Halo semuanya, selamat datang di sesi analisis materi kita kali ini. Wah, saya benar-benar antusias banget buat memandu kalian hari ini karena kita bakal main detektif-detektifan. Yup, detektif bisnis. Kita bakal coba mecahin salah satu misteri yang paling krusial di dunia akuntansi manajemen, yaitu menemukan biaya bisnis yang sering banget sembunyi dari pandangan kita. Tujuan kita hari ini super jelas. Kita mau ngebongkar struktur biaya supaya kalian bisa benar-benar tahu kemana larinya setiap sen uang kalian. Oke, mari kita mulai. Nah, pertanyaan terbesarnya gini, gimana sih cara kalian tahu harga pokok produk kalian yang sebenarnya kalau biaya-biaya pendukungnya aja susah banget dilacak? Coba deh bayangin, kalau sampai kalian salah ngelacak biaya, bisa-bisa kalian malah ngehentiin produk yang sebenarnya ngasih untung gede. Atau yang lebih parah, kalian terus-terusan bikin produk yang nyatanya bikin rugi. Ini bukan cuma teori di atas kertas ya, ini bener-bener masalah hidup dan mati buat sebuah bisnis. Oke, jalur investigasi kita hari ini cukup padat. Pertama, biaya produk yang sebenarnya. Kedua, biaya langsung versus tidak langsung. Ketiga, proses absorpsi 2 tahap. Keempat, menghitung tarif overhead. Dan kelima, absorpsi versus marginal costing. Masuk ke bagian pertama, biaya produk yang sebenarnya. Disinilah biasanya para overhead ini bersembunyi. Sebelum kita ngitung macam-macam, kita harus tahu dulu nih apa objek biaya kita. Objek biaya ini simpelnya bisa berupa produk, layanan, atau pekerjaan apa aja yang biayanya pengen kita ukur secara terpisah. Kalau kita pecah komponennya, ada yang namanya biaya langsung. Contohnya kayak bahan baku, baja buat bikin mobil, atau upah buat pekerja perakitan. Ini semua ngebentuk apa yang kita sebut biaya utama. Tapi buat dapat biaya produksi yang sesungguhnya, kita nggak boleh lupa nambahin bahan dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini dia si overhead yang sering banget ngumpet. Dan pada akhirnya, total biaya baru benar-benar terungkap utuh setelah kita masukin juga biaya pemasaran, distribusi, dan administrasi. Lanjut ke bagian kedua, biaya langsung versus tidak langsung. Si pelaku yang gampang dicari versus yang super licin. Kemampuan ngebedain dua jenis biaya ini tuh ibarat skill dasar buat detektif kayak kita. Biaya langsung itu gampang banget dilacak. Ibaratnya kayak tersangka yang ninggalin jejak sepatu berlumpur di TKP. Kelihatan banget. Kalau di atas kertas, buktinya langsung masuk ke lembar biaya pekerjaan tanpa ribet. Bahan langsung, tenaga kerja langsung, semua masuk dengan mulus. Tapi, biaya tidak langsung ini jauh lebih cerdik. Coba deh perhatiin bagian overhead manufacturing itu. Angka di situ nggak bisa cuma asal tebak. Butuh metode pelacakan khusus biar catatannya benar-benar akurat. Buat ngelacak si biaya tidak langsung yang bandel ini, para akuntan biasanya pakai 3A. Mari kita bahas A yang pertama, yaitu alokasi. Ini sih skenario idaman banget. Alokasi ini terjadi pas biaya overhead benar-benar bisa langsung dibebankan ke pusat biaya atau objek biaya dengan jelas. Nggak perlu tebak-tebakan, nggak perlu pusing ngebagi-bagi tagihan, langsung aja gitu. Nah, A yang kedua ini namanya apportionment atau pembagian. Disinilah mulai agak tricky. Bayangin, kalian lagi nongkrong bareng teman-teman, terus harus patungan bayar tagihan sewa tempat. Gimana coba cara baginya biar adil? Nah, pembagian ini pakai dasar biaya yang logis. Misalnya, tagihan listrik dibagi berdasarkan jumlah jam pemakaian mesin. Atau, tagihan sewa dibagi berdasarkan seberapa luas lantai yang dipakai sama tiap-tiap departemen. Masuk akal kan? Dan yang terakhir adalah absorpsi atau penyerapan. Ini dia garis finish dari investigasi pelacakan biaya kita. Setelah semua overhead dikumpulin dan dibagi-bagi ke pusat biaya, biaya itu akhirnya diserap atau dibebankan ke produk kalian yang sebenarnya. Ini juga sering disebut pemulihan overhead. Kalau kalian sampai salah hitung di tahap ini, wah harga jual produk kalian dijamin bakal meleset jauh. Masuk ke bagian ketiga, proses absorpsi 2 tahap. Ini dia metodologi andalan kita hari ini. Sekarang, mari kita gabungin 3 tadi ke dalam satu sistem deteksi yang solid banget. Namanya proses absorpsi 2 tahap. Konsep ini benar-benar brilian. Biaya itu pertama-tama ngalir dari pusat layanan, terus masuk ke pusat biaya produksi. Kenapa? Ya karena produk kalian kan nggak pernah secara fisik ngelewatin departemen layanan. Jadi biayanya dititipin dulu ke departemen produksi, baru deh dari situ diserap bareng-bareng sama produk akhirnya. Biar gampang kita jabarin jadi 4 langkah praktis ya. Langkah pertama, kita alokasikan dan bagi semua overhead ke departemen produksi dan juga layanan. Langkah kedua, kita pindahin biaya dari departemen layanan tadi ke departemen produksi. Langkah ketiga, kita hitung tarif overhead buat masing-masing pusat produksi. Dan langkah keempat, baru deh kita bebankan biaya tersebut ke produk akhir. 4 langkah ini bakal jadi peta jalan kita buat sisa penjelasan ini. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih butuh langkah 2 tadi? Gini ya,
Kita harus paham dulu bedanya departemen layanan dan produksi. Departemen layanan kayak bagian pemeliharaan atau gudang, itu memang super penting buat ngedukung operasional. Tapi ingat, produk kalian, misalnya nih sebuah meja kayu, nggak pernah kan dirakit di dalam ruang pemeliharaan? Nah, karena produknya nggak pernah ngelewatin situ, biaya departemen layanan harus dialokasikan ulang secara proporsional ke departemen produksi, kayak ke departemen perakitan atau pemesinan. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata dari Time Manufacturing ini. Gimana coba cara kalian ngebagi biaya raksasa macam biaya sewa gedung pabrik? Ya paling logis, kita bagi secara proporsional berdasarkan luas lantai. Di sini kelihatan, departemen perakitan ngambil porsi paling gede, yaitu 30%, sementara departemen umum cuma 4%. Kenapa ini penting? Karena kalau nggak dibagi proporsional gini, produk yang dibikin di ruangan kecil malah berujung mensubsidi biaya produk yang makan tempat gede banget di pabrik. Nggak adil dong? Bagian keempat, menghitung tarif overhead. Sekarang waktunya kita main-main dengan angka. Kita sekarang masuk ke fase matematika yang paling kritis dari investigasi kita, yaitu ngitung tarif overhead aktual. Percaya deh, keputusan yang kalian buat di sini bakal sangat-sangat nentuin label harga akhir barang yang kalian jual. Pas kita mindahin biaya dari departemen layanan ke produksi, kita punya 3 senjata. Metode langsung, ini yang paling simple, langsung aja tembak biayanya ke produksi. Terus ada metode step down, ini agak berjenjang, ngebebanin departemen layanan satu persatu secara berurutan. Dan yang terakhir, metode timbal balik. Ini yang paling detail, karena dia memperhitungkan kalau departemen layanan itu nyatanya juga saling melayani satu sama lain, nggak cuma melayani departemen produksi aja. Tunggu dulu, ini bukan sekedar teori loh. Coba lihat data dari Pretty Peter Ltd ini. Variansinya bikin kaget. Buat departemen produksi X, kalau akuntannya milih metode step down dengan ngebebanin departemen layanan A duluan, biayanya itu di angka 6.200 pound sterling. Tapi, kalau mereka mutusin buat mulai dari departemen layanan B duluan, bam! Biayanya langsung loncat jadi 7.900 pound sterling. Gila kan? Cuma beda urutan ngitung aja, biaya produknya bisa berubah sejauh itu. Jadi poin krusialnya gini, milih metodologi atau dasar biaya yang salah, itu bukan perkara sepele. Itu artinya kalian lagi ngitung biaya dengan ngawur. Efeknya, kalian bisa aja ngasih harga yang kemahalan sampai akhirnya klien pada kabur. Atau sebaliknya, ngasih harga yang terlalu murah. Dan tanpa sadar kalian lagi pelan-pelan ngerugiin perusahaan di setiap barang yang terjual. Ngeri kan? Lanjut ke bagian kelima, absorpsi versus marginal costing. Nah, disinilah muncul kejutan di cerita kita. Pas kita pikir kasusnya udah clear, tiba-tiba ada plot twist. Gimana kalau ada sekelompok akuntan yang bilang kita tuh sama sekali nggak boleh masukin biaya tetap ke dalam harga produk? Menarik kan? Mari kita bandingin. Absorption costing yang tradisional dan biasanya wajib buat laporan keuangan publik, itu nyerap semua biaya ke dalam inventaris barang. Tapi, marginal costing punya pandangan beda. Mereka cuma ngelacak biaya variabel ke produk dan nganggep biaya tetap, kayak sewa pabrik tadi, murni sebagai biaya periode. Alasannya logis juga, biaya sewa kan bakal tetap sama, entah kalian bikin 1 barang atau 1.000 barang, betul? Pendekatan marginal ini benar-benar brilian buat bantu manajemen ngambil keputusan cepat jangka pendek soal volume produksi. Sebagai penutup analisis kita hari ini, yuk kita intip sedikit soal evolusi pelacakan biaya. Sejak tahun 1980-an, muncullah yang namanya Activity Based Costing atau ABC yang sangat terbantu dengan adanya komputer modern. Sistem ini nggak lagi sekedar pakai tarif pukul rata untuk seluruh pabrik, tapi ngejar akurasi tingkat tinggi. ABC pakai berbagai jenis pemicu biaya yang benar-benar didasarkan pada hubungan sebab akibat yang nyata dari setiap aktivitas. Hasilnya, gambaran biaya yang jauh lebih tajam dan akurat buat nanganin kerumitan dunia bisnis zaman sekarang. Nah, kita udah sampai di penghujung investigasi kita. Tapi sebelum kita udahan, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Setelah ngeliat gimana licinnya biaya-biaya ini sembunyi, dan gimana satu kesalahan kecil pas milih metode aja bisa ngacak-ngacak harga jual kalian, coba tanya ke diri sendiri, apakah bisnis kalian saat ini masih suka nebak-nebak pakai tarif rata-rata yang udah kuno? Ingat ya, tahu biaya yang sebenarnya itu adalah langkah pertama menuju keuntungan yang sesungguhnya. Terima kasih banyak udah gabung di sesi pembahasan yang seru ini. Sampai jumpa di analisis materi berikutnya.